Terima kasih. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak mau menampilkan tugas modul 1.1, yaitu refleksi pemikiran KHD. Di sini saya akan menyajikan, memaparkan sebuah refleksi pemikiran KHD dan akan saya terapkan dalam pembelajaran saya selama ini. Apa itu pendidikan? Secara umum, pendidikan itu adalah tuntutan dalam tumbuh kembangnya anak, di mana kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang terlampir dalam buku dasar-dasar pemikiran halaman 1 paragraf 4. Di sini Bapak Ki Hajar menyatakan bahwa seorang guru itu perlu menyadari bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala keunikan, sehingga mereka hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Ibarat kita menanam padi, kita tidak dapat mengharapkan tumbuh menjadi jagung, tetapi kita perlu merawatnya, menuntunnya, memperbaiki keadaannya agar tumbuh subur menghasilkan buah. Di sini sebuah refleksi buat kita semua. Sebuah pertanyaan. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Yang menjadi garis bawahi adalah kata tuntunan. Sudah sejauh manakah kita sebagai pendidik menerapkan tuntunan pendidikan itu di dalam kelas maupun sekolah? Menjawab semuanya itu, mari saya mengajak kita merefleksikan sejauh mana pendidikan yang sudah kita terapkan selama ini. Sudah sejalankah dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara atau belumkah? Masihkah kita di luar dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Baik, pada kesempatan ini kita kembali merefleksi, flashback lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Di sini saya, seorang calon guru penggerak, saya merefleksikan bahwa selama ini ada satu pemahaman yang salah. Persepsi kita tentang anak yang kita bangun selama ini salah. Kita telah menuntut anak untuk mengikuti apa yang kita mau sebagai seorang guru agar tercapai tujuan pembelajaran kita dengan beragam indikator yang sudah kita buat. Ya, ini yang menjadi refleksi buat saya sendiri. Di mana yang selama ini saya terapkan? Ada beragam sanksi yang sangat tegas yang saya berikan agar anak itu jerah, takut. Yang kedua, fokus saya itu hanya pada tingkat kognitif anak, tanpa saya membedakan setiap garis dasar dan keadaan setiap anak. Padahal kita perlu tahu menuntun anak harus dengan syarat ilmu pendidikan. Saya seorang guru SD, di mana anak-anak yang dititipkan adalah anak-anak yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun kurang lebih. Saya perlu menyadari bahwa anak didik yang saya tuntun berada pada masa pertumbuhan jiwa pikiran.
dalam pembelajaran, saya tidak hanya pada konsentrasi pelajaran, tapi harus perlu dengan latihan panca indera. Perlu adanya permainan sebagai kultur sebuah alat pendidikan. Ya, filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara telah membuka pemahaman saya tentang anak didik dengan segala kodrat yang dimiliki dan bagaimana seorang pendidik menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa yang mesti saya buat? Saya akan mengambil langkah dengan bergerak membuat satu perubahan sebagai langkah awal saya. Hasil dari sebuah refleksi ini, yaitu pertama, saya akan membuat metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, memahami siswa dengan setiap keunikan kodratnya. Yang ketiga, menyadari hubungan konvergasi antara garis dasar dan keadaan. Yang keempat, anak-anak belajar secara merdeka. Menjadi orang tua kedua di sekolah. Semoga semua yang menjadi suatu mimpi saya, suatu harapan saya, yaitu sebuah gerakan perubahan yang akan saya buat, semoga semuanya itu dipenuhi dengan semangat mencintai ciptaan Tuhan yang paling unik yang dititipkan di pundak saya, pundak kita sebagai seorang guru. Akan melihat anak itu sebagai suatu ciptaan Tuhan yang paling unik. Akhir dari tugas saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, suatu persembahan manis yang akan saya berikan buat Bapak Ki Hajar Dewantara dengan segala filosofis pemikirannya untuk generasi masa depan bangsa. Hal ini akan terus menjiwai di dalam hati pemikiran kami sebagai seorang guru, akan membuat suatu perubahan